teori lama yang dipakai Kodari itu. Hmm. Di seluruh dunia tidak ada lagi yang pakai itu. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi kali ini ada perdebatan lagi yang seru antara M. Kodari dengan mantan Hakim MK, Hamdan Zulfa, soal balik yang menganulir putusan MK soal pilkada. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Mas Kodari, pertanyaan yang sama yang saya tujukan kepada Mbak Titi tadi. Oke. Ketika tadi Mas Kodari menjelaskan bahwa memang ini adalah partnya DPR nih untuk menyusun undang-undang, tapi ternyata untuk yang satu ini banyak nih yang nggak difasilitasi gitu. Keputusan-keputusan dari MK yang sebenarnya itu juga menguntungkan dan baik, tapi tidak difasilitasi, tapi lebih fokus kepada dua hal yang dibahas saat ini. Ya, pertama soal itu, ya memang ada dua sisi dalam penataan atau pelaksanaan negara. Ya, ada sisi hukum, ada sisi manajemen politik atau dinamika politik. Ya. Nah, pada titik itulah kemudian kita harus menyadari juga apa yang saya sampaikan di depan, bahwa proses pembuatan undang-undang itu adanya di DPR. Nah, saya setuju dengan Bang Zulfa ya bahwa menjaga hak minoritas, mengantisipasi adanya kesalahan-kesalahan. Makanya kemudian ada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan review dan guidance. Tetapi Bang Hamdan bukan menulis pasal-pasal. Itu praktek yang selama ini kebablasan. Ya. Karena apa? Karena kalau kemudian Mahkamah Konstitusi menulis pasal, yang akan terjadi adalah anarki. Yang berhak menulis pasal itu siapa? Mahkamah Konstitusi atau DPR? Nah, di situ kan problem kita nanti. Khusus mengenai keputusan yang kemarin itu bahkan lebih fatal lagi. Karena apa? Kalau kita bicara konstitusi itu cuma mengatakan begini, pilkada itu diselenggarakan secara demokratis. Ya, bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Secara langsung ada syarat-syarat. Itu kan sangat-sangat teknis. Kok bisa-bisanya Mahkamah Konstitusi ikut menulis pasal-pasal mengenai syarat-syarat ambang batas pencalonan. Menyalahkan ini guys. Kalau kita mau mengkritik Mahkamah Konstitusi sendiri pun juga nggak konsisten. Putusan 2024 ini dengan 2005. Tahun 2005 itu Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa soal ambang batas itu wilayahnya DPR atau lembaga pembuat undang-undang, garis miring legal policy yang kemudian dikenal dengan istilah open legal policy. Kalau memang begitu, kenapa MK sendiri pada hari ini malah kemudian menulis angka-angka gitu yang pada tahun 2005 notabene dia sendiri menyatakan untuk menolak. Jadi kontradiksi-kontradiksi itu juga kuat di Mahkamah Konstitusi ya. Tapi poin saya adalah berhentilah Mahkamah Konstitusi untuk menulis pasal-pasal. Jaga judicial review. Anda cukup sampai pada titik menerima atau menolak. Kalau menerima adanya judicial review, kembalikan kepada DPR. Biar DPR yang menulis undang-undang. Jangan Anda menulis. Pada hari ini seolah-olah kita punya dua lembaga yang menulis undang-undang. Satu Mahkamah Konstitusi, dua DPR. Kalau saya ditanya siapa yang salah, pasti MK. Karena MK itu wilayahnya yudikatif. Dan ya, kalau kita bicara konstitusi, maka jelas-jelas tidak ada tugas yang namanya Mahkamah Konstitusi itu membuat undang-undang. Nggak ada itu. Mahkamah Konstitusi itu hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga yang diatur oleh konstitusi, ya, kemudian pembubaran partai politik, ya, lalu sengketa pemilu, dan kalau ada kesalahan dari presiden wakil presiden, memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan oleh DPR. Begitu. Jangan keluar daripada itu. Menurut saya itulah pangkal masalahnya sekarang ini. Kita jadi bingung, kita jadi galau. Karena Mahkamah Konstitusi terlalu lama kebablasan, terlalu lama praktek. Itu harus dihentikan. Jadi artinya apa yang kemarin diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya menolak atau menyetujui apa yang diajukan oleh pemohon, kemudian dikembalikan gitu. Loh, kita sudah tahu bahwa DPR itu isinya partai politik. Partai politik itu punya kursi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Masing-masing partai politik punya ideologi, punya strategi, punya gagasan, punya pemikiran. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain. Hasil interaksi itu keluar menjadi keputusan.
Entah itu namanya anggaran, APBN, entah itu namanya pengawasan, entah itu namanya undang-undang. Jangan pernah lupa itu. Jadi kita semua tolong ingat bahwa menurut konstitusi kita yang tadi diulang-ulang oleh Bang Hamdan Zulfa, pembuat undang-undang itu namanya DPR bersama dengan presiden. Dan dua lembaga yang dipilih oleh rakyat adalah presiden dan DPR. MK nggak pernah dipilih. Kalau kemudian MK mengkoreksi misalnya ada kesalahan-kesalahan, iya ya sesuai dengan bidangnya. Tapi pembuatan undang-undang jangan MK yang menulis. Kebablasan bos, keblinger. Ya kembalikan kepada DPR. Titik. Pak Hamdan, bagaimana Anda melihat ini? Iya, jadi gini, itu teori lama yang dipakai Kodari itu. Itu tulisan Hans Kelsen di awal abad 20. Mantap nih Di guys. awal abad 20 itu, Kelsen menyatakan bahwa dia hanya negatif legislator. Itu awal abad 20. Di seluruh dunia tidak ada lagi yang memakai itu, ya. Karena ada keperluan dalam perkembangan ketatanegaraan, MK harus masuk untuk memberikan koreksi. Tidak ada juga dalam Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya hanya menolak atau menerima. Selesai, tidak ada. Undang-Undang Dasar hanya mengatakan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kan itu isinya. Bagaimana mengujinya itu? Siapa yang paling tahu tentang penafsiran menguji itu? Ya kembalikan kepada MK. Karena MK itulah the sole agent of Constitution. Jadi dia the sole interpreter. Interpretasi terakhir ada di Mahkamah Konstitusi, maknanya itu. Siapa bilang bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menolak menerima? Dari mana? Undang-undang Dasar tidak mengatur itu, dan tidak ada. Undang-Undang Dasar hanya mengatakan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, pandangan negatif legislator hanya mengatakan yes or no itu pandangan awal abad 20, udah lama ditinggalkan, tidak ada lagi yang pakai di mana-mana seluruh dunia. Saya kira itu ya. Oke guys, jadi ini kayaknya Bang Hamdan Zulfa ini terlihat kesel banget guys ya ini ya. Dari wajahnya itu tampak seperti itu. Jadi memang Kodari ini sudah kayak ahli hukum tata negara saja ya guys. Berani-beraninya mantan hakim MK Prof. Hamdan Zulfa dilawan dan diceramai seperti itu ya guys sama Kodari ini. Jadi Prof. Hamdan ini terlihat sangat baik menguasai ilmunya. Saya menilai pendapatnya Prof. Zulfa itu yang benar guys. Bung Kodari ini dulu aja waktu Gibran tidak mengkritik MK, tapi giliran sekarang tidak diuntungkan, dia yang protes. Ini yang namanya tidak adil guys. Jadi mantan ketua MK Hamdan Zulfa itu sebelumnya juga menegaskan bahwa keputusan Badan Legislatif atau Balik DPR mengenai ambang batas kepala daerah melanggar konstitusi guys. Rasanya ketentuan tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Hamdan Zulfa menilai revisi UU Pilkada yang dipasarkan oleh Badan Legislasi DPR RI akan membuat aturan tersebut cacat hukum dan inkonstitusional. Selain itu, Hamdan Zulfa juga mengatakan putusan MK soal syarat usia serta perolehan suara parpol untuk mengusung kandidat kepala daerah langsung berlaku di Pilkada 2024 walaupun tidak tertulis, kecuali secara tegas dinyatakan ini berlaku 2029. Tapi nyatanya tidak guys. Sebagai tindak lanjut, kata Hamdan, KPU harus segera merevisi aturan pasca putusan MK tersebut dan menyesuaikan peraturan dengan putusan MK tersebut. Jadi kesimpulannya, putusan yang justru membuka peluang partai-partai untuk bisa mengajukan calonnya, tapi ini kenapa malah banyak ditolak oleh partai-partai yang sebetulnya diuntungkan, guys. Ini luar biasa, sangat luar biasa, guys. Jadi ada apa ini sebenarnya ya, guys ya? Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.